7 langkah, saya ikuti 7 langkah. Tapi seharusnya 7 langkah dari air terakhir itu tidak akan tersapu oleh ombak. Tetapi apa yang terjadi? Salam Rahayu Romo Sabdo. Rahayu, rahayu, rahayu. Bagi masyarakat Nuswantara, apalagi yang tinggal di Pulau Jawa, tentu kisah, cerita, mitos atau legenda tentang Nyi Roro Kidul bukanlah hal asing. Tetapi mungkin jarang yang mengetahui dengan benar siapakah sosok ini sesungguhnya. Nah, pada kesempatan ini kami ingin belajar dari Romo tentang Nyi Roro Kidul. Siapakah sebenarnya Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul itu, Romo? Monggo, silakan. Terima kasih. Kita mengetahui bahwa masyarakat kita dari zaman dahulu sampai sekarang mempunyai pandangan tentang Kanjeng Ibu Ratu Kidul, ya Ibu Nyai Roro Kidul. Di dunia sebetulnya ada 3 ibu yang sangat dimuliakan oleh masyarakat kita, yaitu ya dari Nusantara itu Kanjeng Ibu Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Dari daerah Tiongkok ada Ibu Kuan Im, dan dari daerah Timur Tengah dan Barat ada Bunda Maria. Ibu-ibu ini adalah ibu sejati, pelindung bagi anak-anaknya, dan menjadi pengayom bagi semua masyarakat. Kembali kepada tentang Ibu Ratu Kidul. Ibu Ratu Kidul adalah seorang ratu. Jangan ditanyakan Ibu Ratu Kidul menikah atau tidak. Ibu Ratu Kidul adalah suatu perwujudan dari cahaya ilahi, di mana cahaya ilahi itu menyatu dengan sang ilahi, tetapi beliau adalah cahayanya. Kalau tadi disampaikan bagaimana tanggapannya tentang Ibu Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul dari tata bahasanya, Nyi itu atau Nyai di Jawa itu bisa disebut bahwa seorang Nyai itu biasanya adalah seorang ibu yang pernah menikah. Itu Nyai. Sebutan Roro adalah sebutan seorang perawan. Kalau Nyi Roro Kidul berarti sebutan seorang ibu tetapi perawan. Memang sebutannya agak sedikit antagonis. Nah, di sini ada bedanya antara Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Kanjeng Ibu Ratu adalah Kanjeng Ibu yang sebagai cahaya ilahi yang dekat dengan sang ilahi. Dia datang atas kehendak sang ilahi. Dia cahayanya menyatu dengan sang ilahi, tapi dia bukan sang ilahi. Tapi dia diberi kuasa yang bisa memberikan anugerah yang disetujui dan diizinkan oleh sang ilahi. Nah, Ibu Ratu Kidul ini adalah menguasai tidak hanya di Nusantara, tetapi semua samudra Hindia dan seluruh dunia. Nah, di mana-mana Ibu Ratu Kidul itu selalu berada dengan nama masing-masing. Ada orang nyebut yang lalu itu ada Nyi Ajar, ada Dewi Perangin Angin, ada di daerah tertentu, atau ya di daerah Cina ya kemungkinan disebut Dewi Kuan Im itu. Nah, sebetulnya setiap daerah itu Ibu Ratu Kidul mempunyai kuasa dan mempunyai rakyat atau daerah-daerah yang dikuasakan. Nah, siapakah pemimpin yang menguasai yang dikuasakan itu? Pemimpinnya adalah Nyi Roro Kidul. Jadi jelas di sini sebetulnya Nyi Roro Kidul itu beda dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul itu ratunya sang penguasa, tetapi Nyi Roro Kidul adalah
yang diberi kuasa untuk memimpin yang ada di dunia ini. Dan Kanjeng Ratu Kidul, ada yang menyebut Kanjeng Ibu Ratu Kidul Kencana Wungu sebagai pusatnya, dan ada misalnya di Guwa Langse itu Kanjeng Ibu Ratu Kidul Kencana Sari, di Pulau Kresmas itu Kanjeng Ibu Ratu Kidul Andono Sari. Pusatnya adalah tetap Kanjeng Ibu Kidul Kencana Wungu, atau di daerah tertentu menyebut Kanjeng Ibu Ratu Kidul Sekaring Jagat. Daerah-daerah yang misalnya di daerah yang menguasai bawah Laut Jawa bagian selatan ke timur itu Kanjeng Ibu Ratu Kidul Kencana Sari, itu lenggah ada di Guwa Langse. Yang di Pulau Kresmas menguasai Timur Tengah dan India, itu lenggah di Pulau Kresmas. Nah, siapa yang mengkoordinator ini? Sebetulnya bukan koordinator, tapi menyatukan ini adalah Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul adalah, tidak salah misalnya dipersepsikan oleh orang Jawa, beliau adalah raja makhluk gaib. Jadi Nyi Roro Kidul adalah raja makhluk gaib yang menguasai daerah seluruh dunia ini di bawah Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Jadi ada perbedaan persis bahwa kalau Kanjeng Ibu Ratu Kidul adalah cahaya sang ilahi, tetapi Nyi Roro Kidul adalah makhluk gaib yang di bawah kuasa dari Kanjeng Ibu Ratu Kidul menguasai seluruh Nusantara ini juga dan seluruh dunia yang lain. Ya, kita bersikap di dalam spiritual bahwa Ibu Ratu Kidul adalah cahaya sang ilahi. Sang ilahi itu ada dan ada. Memang adanya ya tidak kelihatan, tetapi dipercaya sang ilahi itu oleh orang Jawa dan orang Nusantara pada umumnya bahwa beliau adalah pencipta segala dunia ini. Nah, di dalam penciptaan itu menyertakan cahaya ilahinya. Nah, cahaya ilahi ini bisa berwujud siapa saja sesuai kehendak sang ilahi. Jadi cahaya ilahi yang sangat mulia di Jawa juga kita hormati, cahaya ilahi berbentuk Eyang Ismoyo. Ini adalah cahaya ilahi juga. Sang Ratu Kidul adalah cahaya ilahi, di mana cahaya ilahi itu menyatu dengan yang ada, yaitu sang ilahi. Tetapi beliau bukan sang ilahi, tetapi dia bisa mengantarakan permintaan manusia kepada sang ilahi, karena dia sangat dekat dengan sang ilahi. Manusia sangat jauh pada sang ilahi, minta sendiri bisa langsung memang, tetapi apakah permintaan ini akan cepat tersampaikan? Tetapi kalau melalui cahayanya yang memang menyatu dengan sang ilahi, permintaan manusia akan bisa cepat untuk diterima. Sebetulnya soal kisah bertemu dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul, kita percaya bahwa ada Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu adalah boleh dikatakan raja jin yang berkuasa, dan kita tahu bahwa jin itu bisa menyerupai siapa saja. Sehingga apakah orang itu yang pernah bicara ketemu Nyi Roro Kidul atau Kanjeng Ibu Ratu Kidul itu betul-betul ketemu beliau? Kita tidak bisa meyakini ketemunya dengan siapakah beliau, karena Kanjeng Ratu Kidul sangat cantik sekali. Nyi Roro Kidul cantik sekali. Semua prajuritnya wanita cantik sekali. Siapakah waktu dia menghadap ketemu beliau? Jadi banyak dari rekan-rekan kita spiritual juga dengan bacaan tertentu bisa ketemu. Dalam kisah tertentu, waktu Panembahan Senopati bertemu dengan Kanjeng Ibu Ratu Kidul,
Kanjeng Ibu Ratu Kidul juga bersabda sama Kanjeng Sinuwun Panembahan Senopati. Kebetulan saya adalah keturunan Panembahan Senopati yang ke-13. Kanjeng Ibu Ratu Kidul setelah ketemu, sehingga beliau dengan Panembahan Senopati di Kerajaan Laut Selatan sampai 3 hari, semua kerajaannya berhiaskan emas. Dan Kanjeng Ratu Kidul juga mengatakan, segala sesuatu keperluanmu, dan kalau kamu membutuhkan bantuan akan saya bantu. Bagaimana Panembahan Senopati bilang untuk ketemu? Nah, kalau ketemu kamu kidungkan Kidung Sebo. Itulah yang dibawakan. Nah, makanya kalau mau ketemu Kanjeng Ibu Ratu Kidul secara umum adalah menghadap ke selatan, tangannya sedekap, kidungkan Kidung Sebo. Itulah akan ketemu Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Tapi apakah dengan di luar itu bisa? Caranya banyak. Jadi kita pun kalau sudah mantep madep dan yakin akan ketemu Kanjeng Ibu Ratu Kidul, kita menghadap sesuai dengan di daerah mana dan dia menyebut siapa. Disitulah sang Kanjeng Ibu Ratu Kidul hadir. Dan siapa yang hadir Kanjeng Ibu Ratu Kidul enggak? Nah, selama pengalaman saya selalu kalau mau ke Laut Selatan adalah duduk membawa sesaji, jauhnya kira-kira 7 langkah dari air terakhir ombak itu berhenti. 7 langkah, saya ikuti 7 langkah. Tapi seharusnya 7 langkah dari air terakhir itu tidak akan tersapu oleh ombak. Tetapi apa yang terjadi? Kita belum apa-apa, baru menaruh sesaji pun tiba-tiba ombak besar datang dan menyapu sesaji kita yang belum kita apa-apakan. Nah, disitulah saat itu kita rapikan kembali, kita menghadap untuk menjumpai beliau supaya beliau benar hadir. Dan saya terbuka dan terus terang saja, yang saya lihat adalah cahaya. Hanya cahaya perak ungu yang bersinar jelas sekali. Kalau misalnya ditanyakan bagaimana dengan gambar-gambar yang ada, itu masing-masing penglihatan orang atau bayangan orang. Tetapi ke orang dari ujung sampai timur kok melihatnya sama, ya terserah saja. Tetapi saya pribadi, saya melihat Ibu setelah Ibu hadir itu, saya minta kehadiran beliau dan beliau berkenan hadir, terasa dengan rasa luar biasa, dengan angin yang luar biasa merasuk ke seluruh badan saya, dan dengan cahaya yang terang sekali, dan akhirnya berupa cahaya yang memusat di depan saya, cahayanya cahaya biru keperakan yang bercahaya terang sekali. Itu yang saya temuin. Jadi kalau misalnya seperti apa, saya sendiri tidak jawab, tapi bertemu secahaya. Itu yang pernah saya lakukan.